Isolasi mandiri di rumah pasiennya. Isolasi mandiri. Hai kakak. Sedih banget miripnya. Disiapin baju. Kau, ini sikat giginya kau. Ini sayang. Iya, ambil dulu. Sibil. Hai semuanya, assalamualaikum. Iya. Jadi kemarin banyak yang ngasih tanggapan karena ngelihat kita posting soal kondisi Sibil sama Kala yang lagi positif corona. Sekarang karena kita daripada jawabin satu-satu, makanya dia mau cerita di sini sih. Iya. Mau cerita duluan? Iya, jadi awalnya tuh nggak ada gejala apa-apa. Jadi kita rombongan satu bus menuju ke Jogja. Hari Hari apa ya sih? Hari Kamis. Hari Kamis. Itu tuh sebenarnya nggak ada masalah apa-apa. Mungkin dia yang satu bis, karena aku kan harus jalan duluan untuk menyiapkan di Jogja. Mungkin di bis ada apa sih? Oke. Di bis perjalanan dari Jakarta, alhamdulillah semuanya sehat. Kita swab juga, memastikan kondisi baik karena kan lagi pandemi, perpindahan antar kota kan harus memastikan nih kondisinya oke apa enggak gitu. Supirnya oke, jadi kita semua swab, bahkan supirnya swab. Supir busnya juga swab, semua sehat, semua negatif, perjalanan lah dari Jakarta ke Jogja. Pas hari H kita berangkat ke Jogja, itu kita ke sekolah dulu ambil rapot. Oh iya. Ke sekolah ambil rapot, anak-anaknya dibawa, terus abis ambil rapot kita menuju ke Yogyakarta. Di bus berhenti 2 kali rest area. Tiap rest area berhenti nggak lebih dari 10 menit. Ke toiletnya kita cari yang paling ujung, paling kosong. Terus mampir sholat juga di rest area, tapi sholatnya kita nggak masuk ke masjid, tapi di pelataran yang terbuka, outdoor dan sepi. Mungkin karena bukan weekend juga kita berangkat. Jadi kayaknya baik-baik aja. Terus itu hari Kamis, nyampe Kamis jam 8 malam. Hari Jumat, aku ke Mama Ke sama Mas Hanung. Tetap ya kita pakai masker dan lain-lain gitu kan. Terus karena aku sama Sanung ke Mama Ke, kita agak nggak ngontrol di rumah. Ternyata Sibil itu katanya main sepeda di komplek rumah sambil hujan-hujanan. Ya, tapi siangnya nggak ada masalah. Dia soalnya naik sepeda sama aku. Sehat aja ya, naik skuter ya? Naik skuter, enggak, dia naik sepeda, anak-anak yang lain Kaba, Bre itu naik skuter. Dan aku kan sambil olahraga kan, gitu kan. Jadi sampai ke rumahnya Mama segala macam itu nggak ada masalah. Orang kita mau janjian mau berenang kan sama Mika sama semua. Iya janjian, betul. Iya. Janjian mau renang nggak bisa karena Sibil tiba-tiba sakit. Dan pada saat itu aku nanya kenapa dia bisa sakit, ternyata hujan-hujan. Malam sebelumnya dia hujan-hujan. Iya, ya itu yang aku bilang tadi, hari Jumatnya dia hujan-hujanan abis main sepeda sama Mas Sanung. Karena yang ngelarang si Mbak di rumah dia nggak takut kan, dia tetap hujan-hujan. Abis hujan-hujan nggak langsung mandi, nggak langsung keramas, tapi dia main lagi. Nah terus mungkin kondisinya menurun, capek ya, baru dari dari Jakarta nyampe ke Jogja. Pas nyampe Jogja langsung main hujan-hujanan. Terus hari Sabtu subuh pas lagi azan subuh dia kamarku, aku pusing gitu kan, aku pegang kepalanya panas tinggi, tapi nggak ada kepikiran itu corona gitu kan, karena panas tinggi. Ya udah seharian itu yang tadinya mau janjian berenang kita batalin. Akhirnya Kala, Kaba, Bre. Akhirnya mereka berenang, Sibil di rumah seharian teler, nggak sanggup ngapa-ngapain. Kok sampai malam panasnya manteng, cuman turun kalau minum obat, pusingnya juga nggak hilang. Akhirnya hari Minggu aku memutuskan untuk swab dulu. Karena kan belum kepikiran PCR, sama sekali nggak kebayang bahwa dia akan positif. Pas lagi swab, tadi aku cuma minta yang diswab cuma Sibil doang karena dia yang pusing dan demam. Taunya positif. Wah, akhirnya langsung swab satu rumah. Dan Sibil dalam keadaan shock, nangis. Karena dia kan orang yang anak yang udah tahu, udah bisa browsing dan bahasa Inggrisnya juga bagus gitu kan. Dan sama sekolahnya juga diminta untuk menganalisa apa itu COVID segala macam dan bahaya seperti apa. Jadi dia tuh paham banget keadaan itu. Terus dia shock, nangis, dan saya menenangkan. Dia udah sibuk ke tempat lain, swab ngurusin apa segala macam. Sibil gua ketakutan kayak gitu kan. Ya itu, akhirnya terus kita swab, dan setelah swab ada 4 yang positif. Sibil, Kala,
Siva itu anaknya Mbak Ina. Mbak Ina itu yang bantuin Saskia masak di rumah di Jakarta. Sengaja kita bawa ke Jogja karena saya kepengen ada menu baru gitu kan. Sebetulnya di Jogja kepengen di training sama mama saya untuk ada menu baru lah gitu kan. Nah ternyata hari pertama malah Mbak Ina itu sakit, pusing. Udah pusing duluan. Kirain pusing karena mabuk darat kan. Nah akhirnya 4 itu termasuk Mbak Ina ya. Jadi Mbak Ina juga positif. Ya udah setelah itu kita sudah memutuskan untuk isolasi. PCR dulu. PCR, oh ya dibawa ke JIH. PCR. Nah di JIH aku bawa PCR. Taunya PCR, alhamdulillah di JIH ini keren banget. PCR-nya tuh ada yang hasilnya 3 jam udah keluar. Jadi langsung PCR, nunggu hasil PCR keluar, taunya positif, langsung kontrol ke dokter. Ada dokter anak yang ngecek kondisi anak-anak, dokter umum yang kondisi Mbak Ina, kita tebus obat, sibil, foto toraks karena dia ada asma, hasilnya emang ada bronkitis, tapi paru-parunya alhamdulillah baik gitu kan. Ya udah, karena 3 orang itu aku pula yang bawa ke rumah sakit gitu kan. Jadi kan kita kontak erat dengan pasien, akhirnya kita memutuskan isolasi. Padahal niat ke Jogja, tadi kita mau ngerapihin kantor dapur film. Ya, mau ke Mamah Ki. Iya, mau nyiapin grand opening. Ya, terus kita kan juga lagi bangun villa-villa kecil-kecilan gitu di daerah Gaflong gitu kan, ya tempat kalah sama Bre kemarin berenang. Kita mau di situ, fokus di situ sebetulnya sambil aku persiapan ada film baru ya. Nanti akan syuting di bulan Juli ini sebetulnya gitu kan. Nah. Oke, karena kita kontak erat, akhirnya semua kegiatan kita di Jogja kita batalin. Akhirnya isolasi mandiri ya. Jujur hari pertama pas aku tahu Sibil positif di hari Minggu, kita berdua shock. Kamu shock gak sih? Iya, shock. Shock, terpukul banget. Terpukul ya. Dan kita pikir ya kita kan antara percaya sama nggak percaya sama corona, ya kan, sama COVID ini ada apa enggak gitu kan. Tapi ternyata ini kelihatan gitu kan. Sebenarnya sudah dimulai dari Haikal kena ya, dari adik kamu Haikal, Mama, adik-adik iya kan kena. Itu kena semua gitu, jadi kemudian ternyata dekat tuh corona itu COVID itu ternyata dekat dan sekarang menimpa anak saya gitu kan. Nah, jadi saya justru orang yang harus positif, harus merasa harus selalu hadir ada gitu kan, sekalipun sebetulnya anak-anak lebih membutuhkan Saskia gitu kan. Jadi udah pas Sibil shock apa segala macam, saya mendekati anak saya mendekati Sibil langsung, nggak apa-apa, tenang, ada Abi apa segala macam, kita cuma butuh istirahat, butuh tidur, dan itu udah kita siapkan tempat tidur. Dan biasanya memang tempat tidur yang di belakang itu kamarnya Bumi, sama biasanya juga dipakai buat mama papa tidur dari Jakarta, tidur di situ. Itu tuh udah biasa dipakai buat Sibil kala apa segala macam. Bahkan kalau lagi sembunyi-sembunyi main laptop sekolah juga dia kadang-kadang ada di tempat itu. Tapi berpisah dengan cara yang seperti ini itu kan itu bikin baper aja, bikin suatu hal yang wah ternyata kena, ternyata ada hadir. Dan kenanya mending gitu kalau misalnya kena ke kita, tapi ke anak-anak itu rasanya beratnya luar biasa. Jadi hari pertama kita belum langsung ngabarin RT RW karena rumah sakit bilang, kan pas tahu positif aku langsung bilang, Bu ini gimana, saya harus lapor. Tanpa ibu lapor juga kami sudah langsung lapor ke Dinkes, dan Dinkes akan lapor ke puskesmas tempat ibu, dari puskesmas akan lapor ke RT. Jadi kita nganggap oh yaudah RT akan langsung dikabarin sama rumah sakit, Dinkes dan lain-lain. Dan to be honest, hari pertama di hari Minggu kita tuh menenangkan diri kita dulu. Aku ngumpet-ngumpet nangis gitu kan, masih menyiapkan mental lah ngadepin situasi. Anak taunya corona. Mas Anung juga walaupun cool, aku tahu dia juga sebenarnya terpukul banget, shock banget, kita semua terpukul banget di hari pertama, hari Minggu. Terus akhirnya di hari Senin kita mulai membuat suasana baru, membuat rutinitas baru dalam kondisi anak-anak COVID, tapi bapernya masih luar biasa, masih baper banget. Terus kerjanya kita belum sanggup untuk nge-share ya karena kita sendiri masih terpukul, karena aku tahu ketika kita nge-share pasti akan ada reaksi cukup besar dari masyarakat, dari tetangga, dari keluarga. Jadi kita simpan buat kita dan keluarga inti dulu. Akhirnya di hari Selasa ketika emosi kita udah mulai stabil, situasi udah kita lihat udah bisa berjalan dengan baik, akhirnya Selasa pagi Mas Anung telepon RT. Telepon Pak RT mau ngabarin bahwa kita terkena COVID. Pak RT bilang sebenarnya saya udah dengar, mungkin dari katanya dari warga udah pada ngomongin gitu. Jadi mereka bilang sebenarnya saya udah dengar, cuman kita nunggu konfirmasi langsung dari Pak Hanung. Iya. Nah, akhirnya udah terus setelah lapor mereka dengan sigap datang langsung mengontrol, ngecek ruang isolasinya udah bener apa belum. Terus kemudian ada jarak berapa rumah dari rumah kita, ya kan, apakah berdempetan langsung, ternyata enggak gitu kan. Nah, setelah itu dilakukan disinfektan semua.
termasuk kamar yang pertama kali yang dipakai sama si Bill pada saat dia sakit, pada saat dia panas pertama itu kali. udah disemprot ya? Udah disemprot semuanya. Setelah itu didata, ya kan. Dan penting buat kita ternyata bahwa ini semua harus diketahui oleh masyarakat, oleh tetangga, agar supaya semua waspada gitu kan. Waspada ya, tapi bukan hanya untuk menakut-nakuti apa segala macam, waspada agar supaya ikut dikontrol, bahwa takutnya kalau yang kena itu di tetangga itu adalah lansia, terus kemudian ada bayi. Nah, ini pun kita juga agak deg-degan karena ada Bajrama di sini. Jadi sebisa mungkin sebetulnya kontak saya dengan si Bill, dengan Kala harus saya batasi betul, dan saya dalam kondisi harus fit ini, nggak boleh drop, nggak boleh sedih, imunnya nggak boleh turun, dan kemudian saya nggak boleh kerja begadang apa segala macam, pokoknya, dan nggak boleh olahraga terlalu capek, terlalu maksain diri gitu kan, dan nggak boleh diet. Diet tetap dong. Baru kemarin bilang negatif, sekarang ikutin positif sama mereka. Jadi sebetulnya pada saat saya tahu bahwa si Bill sama Kala, Shiva itu positif, saya sudah merasa aduh, saya pasti kena, karena saya tidur bareng mereka. Saya kalau di Jogja itu selalu tidur di depan TV, di sofa, itu seperti saya waktu kecil. Dan tiba-tiba malam sebelum kita di swab, si Bill tidur sama saya sama Kala di ruang depan TV. Dan di situ ketika paginya sudah dinyatakan positif si Bill sama Kala, saya negatif, tapi saya merasa kok enggak ya, kok aneh ya gitu kan. Nah, oke, tapi kemudian saya aktivitas seperti biasanya. Baru masuk ke hari keempat ketika mereka udah isolasi mandiri, masuk hari keempat, tepatnya itu kemarin, saya menggigil, saya demam, saya drop, ya kan. Tapi sebelumnya saya udah pakai masker, udah segala macam. Kalau misalnya saya keluar ke kantor dapur film, saya pakai masker, saya jaga jarak, saya nggak mau saya nggak mau berhubungan secara langsung dekat dengan teman-teman semuanya gitu kan. Dan sebisa mungkin teman-teman yang udah janjian sama saya batalin, saya cancel. Dan pada akhirnya kemudian saya ternyata dinyatakan positif kemarin, dan langsung saya gabung dengan mereka. Cuma saya nggak bisa main Uno. Main Uno gimana caranya main Uno? Abi ikutan dong. Yang penting saat isolasi mandiri harus selalu happy. Terus ini rongga-rongga di dalam hidung ini harus selalu dipanaskan dengan cara menghirup udara, udara yang panas dari dari air yang sudah dipanaskan, kemudian uapnya itu dihirup, atau kalau tidak menggunakan minyak kayu putih yang selalu dihirup gitu. Jadi buat apa? Biar virus-virus yang ada di dalam hidung tidak langsung masuk ke dalam paru-paru yang membuat kita sesak nafas. Oke guys, selamat bersehat-sehat, jangan sampai sakit karena virus COVID itu nyata senyata-nyatanya. Oke? Iya, yang jelas aku kaget ya, banyak orang ngerasa takut ngasih tahu COVID ke tetangga karena takut malu, takut dijauhin, takut apa. Tapi kita tadi pokoknya gini, aku sama Mas Anung kenapa mengabarkan lewat Instagram dan lewat sini juga, karena kita pengen kasih tahu bahwa orang lingkungan kita dan keluarga kita berhak mengetahui kalau ada yang positif untuk tracking. Dan alhamdulillah di Jogja respon tetangga itu baik sekali, nge-support tetangga aku pada WhatsApp. Pak RT sangat sigap, dari pemerintah daerah juga memberikan pelayanan yang luar biasa, puskesmas juga semua sangat terbuka, sangat nge-support. Jadi buat teman-teman yang kena COVID jangan takut untuk membuka diri, memberitahu bahwa kamu lagi terkena COVID gitu. Terus yang tadi Mas Anung bilang, sekarang tugas aku sama Mas Anung harus jaga imun, harus jaga mood. Kita tidur udah 3 hari semenjak anak COVID sebelum jam 12. Biasanya kita jam 12 tuh lagi seger-seger ngobrol, nonton. Tapi kamu hari pertama anak COVID, iya, kamu agak masih shock. Kamu tidur bangun tidur baru 2 jam. Jadi bangun subuh bangun. Enggak. Kebangun terus habis subuh kamu baru tidur jam 7. Jam 7 sampai jam 10 kan cuma berapa jam, 8, 9, 10, 3 jam. Gitu kan. Sementara aku kan betul-betul ya udah istirahat aja. Dia selalu kontrol, ngecek. Ya namanya juga ibu kan, pengen ngecek demamnya. Karena sebetulnya di ruang isolasi itu sudah ada Mbak Ina sebetulnya. Ya nggak bisa lah, tetap aja. Mbak Ina kan tukang masak, chef gitu kan. Iya kan, tapi buat kontrol demamnya kan dia juga sakit. Udah gitu. Sebetulnya dia tuh cuma butuh kamu sebagai ibu yang hadir, ada dan dalam keadaan sehat. Dan saya juga jangan peres gitu loh.
Makanya kemudian ada APD buat kamu datang ke tempat itu. Itu yang sedih banget sih Kala, itu kan anaknya tukang gelendotan ya. Aku tuh suka meluk, suka nyender. Pas dia sakit demam tuh kacat, dia cuma nangis, "Bi, aku mau peluk Bia." Itu tuh rasanya berat, rasanya sedih banget. Makanya hari pertama aku langsung mesen APD, besoknya APD nyampe, aku pengen meluk Kala dulu, mau nenangin, karena kalau Sibil 2 hari pertama demam, pas kita belum PCR kan tidur masih aku pelukin, tidur bareng gitu kan. Nah pas Kala aku pelukin, pas masa beratnya dia, aku tenangin dia pakai APD. Itu APD luar biasa loh, aku cuma pakai 10 menit, badanku banjir, basah banget, panas, dan aku akhirnya memutuskan nggak mau terlalu sering pakai APD datang, karena katanya kan APD cuma nggak bisa dipakai berulang. Terus aku ngerasa kok jadi nyumbang sampah plastik banyak sekali, jadi itu plastik. Makanya berpikir buat teman-teman kalau emang kita nggak butuh banget APD, mendingan dikurangin pemakaiannya, karena bayangin aja waste-nya si APD ini nanti ke bumi, sedih dan kasihan banget. Jadi ya udah melukin Kala, udah lebih tenang. Kaba sama Bre selalu nengokin kakaknya lewat jendela. Sedih, Kaba udah beberapa kali nangis, dia bilang kasihan banget kakak Nana sama Kala gitu kan. Kaba yang nangis terus karena dia emang anaknya sangat sensitif. Bre sempat demam juga. Di hari Selasa aku sampai panik. Baru demam belum 24 jam, aku swab, aku PCR, aku ambil darah nih sampai ngamuk-ngamuk. Anak demam belum berapa jam udah kamu PCR, udah kamu ambil darah, cek demam berdarah, cek tifus, cek darah. Ya gimana, namanya kalut, anak lagi sakit tapi ada yang positif, takutnya kan ketularan. Tapi masalahnya tuh harus tenang, dan kamu selalu terinfluence dari beberapa WA, apa cerita-cerita dari teman-teman bahwa ternyata harus segera cek, karena nanti takutnya terjadi apa-apa kalau nggak segera diketahui apa segala macam. Itu bikin kamu akhirnya panik, terus kemudian yang tadinya mau nolong anak akhirnya malah menyiksa anak gitu kan. Itu sebetulnya poinnya di sana. Udah tenang aja dulu, selama kita masih bisa mengatasi panasnya dalam 1 hari, ya kan. Kalau hari kedua kayak Sibil, hari kedua kok nggak turun dikit apa segala macam, baru kemudian kita minta pertolongan rumah sakit dengan memanggil PCR dulu, terus setelah itu baru kemudian tes darah apa segala macam. Iya pokoknya alhamdulillah Bre negatif, baik, kita semua aman. Sekarang yang masih positif Sibil sama Kala, kita mohon doanya ya. Mohon doanya semoga mereka cepat negatif, kita semua tetap negatif, nggak ada yang ketularan, semuanya tetap sehat. Covid lagi melonjak tinggi, subhanallah di mana-mana. Jadi please jaga kesehatan, jaga penyebaran. Kita ngerasa udah ngejaga ya, tapi qadarullah lah, nggak tahu benar-benar kena dari mana, benar-benar nggak tahu. Anak di rumah doang. Terus bertamu, tamu menerima tamu. Ya kita nggak tahu tamunya dari mana aja. Tapi soalnya juga kita bingung gitu, kalau ada tamu datang terus kemudian stop dulu kamu harus ini dulu, kamu harus ini, kan juga nggak bisa kan. Karena kita sudah culture kita kan kalau sama tamu kan harus ini dulu kan, harus ramah, harus sopan gitu. Apalagi tamunya itu sahabatnya Saskia, ya kan, teman-teman saya juga, teman-teman dapur film apa segala macam. Itu sih. Jadi tapi dari pengalaman ini ya udah teman-teman semua udah tahu kan bahwa ternyata Covid itu dekat dan semakin menyerang kan. Itu makanya mohon maaf kalau pada akhirnya kedepannya saya agak strict gitu kan, Saskia juga agak strict gitu kan, jadi pakai masker, terus kemudian jaga jarak, terima tamu walaupun inner circle, walaupun keluarga, kita harus sadar ketika ini keluarga kita yang ini yang nggak di rumah aja, banyak muter, karena bisa jadi Sibil Kala ini kenanya dari orang dewasa yang keluar masuk, kita carrier. Kitanya sih alhamdulillah mungkin karena udah vaksin. Kadang-kadang kalau ada orang luar, teman kita respect sama anak kita, nyium anak kita tuh seneng gitu kan. Oh ternyata anak kita dicintai oleh teman-teman kita gitu kan. Tapi ternyata itu adalah bisa jadi sumber penularan yang ada di situ gitu. Iya, itulah kenapa kayaknya kita harus lebih ngejaga lagi untuk silaturahminya. Mungkin kita kecolongan ya, terus terang ya, nggak tahu dari mana. Dan ketika udah kena corona, yang aku sadarin bahwa kita udah nggak peduli mau siapa yang ngenain, nggak usah panik. Aduh aku nggak enak, aku ngenain kamu atau apa, karena udah kayak udahlah, ya udah qadarullah. Ya jadi pelajaran ke depannya kita lebih ngejaga lagi. Ya udah sekarang move on aja. Jadi buat kalian kalau ada yang lagi kena, udah move on aja, nggak usah sibuk mikirin kena di mana, sama siapa, menyalahkan diri, karena itu bikin imun turun. Udah fokus aja sama pengobatan, harus happy, banyak vitamin, banyak protein, ya supaya cepat sembuh gitu. Ya itulah kisahnya ya. Ya sampai jumpa lagi, semoga bermanfaat sharingnya kita. Doakan semoga anak-anak cepat negatif kembali, amin. Dan buat seluruh pejuang Covid, semoga segera sehat. Para nakes, terima kasih luar biasa kalian sudah membantu kita semuanya dan berjuang mati-matian ninggalin keluarga untuk orang-orang seperti kita ini. Ya, maafkan kita.
menambah pasien. Dadah.